Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan menyampaikan yaitu tugas tahsis dan pemilihan tenaga. Perkenalkan, nama saya Didik, NPM 322 012 069 kelas 3 PSKK. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang transmisi. Ya. Apa itu transmisi? Ya, jadi sebenarnya transmisi itu ada dua. Yang pertama transmisi manual dan yang kedua adalah transmisi otomatis. Nah, di dalam berkendara kendaraan mobil dan bermobil itu kita harus mengetahui transmisi. Ya. Sekali lagi, apabila kita sebagai pengemudi kita harus paham. Jadi misalkan nanti ketika kita menaiki jalan yang naik, kita itu gigi transmisinya harus di gigi berapa. Dan ketika kita di jalan lurus, nanti kita akan seperti apa giginya. Dan kalau kita di jalan menurun, kita juga dengan gigi transmisi yang mana. Jadi hal ini penting untuk demi kenyamanan dalam kita berkendara. Jadi ketika misalkan kita berkendara, kita tidak enak berkendara gimana? Yang di dalam merasa tidak nyaman itu juga menjadikan masalah. Jadi begitu. Selanjutnya kita akan menuju ke penjelasan ya, bagaimana saja fungsi. Ya. Apa tahu fungsi untuk transmisi itu? Ini satu, untuk memperbesar momen puntir pada waktu start atau mendaki. Jadi kan kita mendaki itu bagaimana momennya. Kemudian memundurkan kendaraan. Nah, gitu. Kemudian prinsip kerja. Nah, setelah tahu kita fungsinya, dan kita tahu prinsip kerjanya bagaimana untuk transmisi ini. Ya, jadi gitu. Nah, satu, ya, karena merubah kecepatan motor mesin dengan cara menggunakan transmisi roda gigi. Ya, kendaraan lewat jalan rata. Kita tadi belum jelaskan. Di jalan rata itu tidak perlu momen yang besar, jadi momennya kecil. Jika ketika kita nanti akan naik, kita mungkin akan turun, itu kita menunjukkan momen yang berbeda. Jadi itu. Selanjutnya kita ke prinsip kerja momen saat lewat jalan rata. Jadi misalnya seperti ini. Kita bisa lihat itu mesinnya, momennya yang diperlukan. Dan kendaraan lewat jalan naik. Nah, di sini bagaimana ketika kita di jalan naik itu transmisinya seperti apa? Mekanisme perubahan nomornya, gitu. Dan momen akan bertambah. Tapi kan kalau dalam sebelumnya di jalan yang rata itu momennya kecil. Tapi ketika di sini kita di jalan naik itu kita membutuhkan momen yang lebih besar, momen bertambah. Dan ini prinsip kerjanya momen saat lewati jalan naik, jadi momen perubahan momennya itu gigi yang besar itu berputar lebih lambat untuk menghasilkan momen yang besar. Nah, sebenarnya dasar roda gigi transmisi, gear rasio, gitu ya. Jadi yang pasti B per A. Apa B-nya? B-nya ini adalah jumlah gigi penggerak. Kemudian A-nya itu jumlah gigi yang digerakkan. Gitu. Juga ada sisi mesinnya, porosnya, juga ada sisi poros profil. Selanjutnya, itu gerak maju I B per A dikali D per A per T. Ada output shaft, kemudian ada input shaft. Nah, selanjutnya gerak mundur I B per A dikali E per C dikali D per E. I sama dengan B per A dikali D per C. Ini gerak mundur. Ada input shaft, kemudian ada output shaft, D dan E. Selanjutnya tipe transmisi. Nah, seperti yang saya di awal, tipe transmisi ini, nah, itu ada dua.
Yang pertama transmisi manual. Jadi transmisi manual tadi nanti terdiri dari leading mesh, kemudian ada constant mesh, kemudian ada synchron mesh, kemudian transmisi otomatis A per T. Nah, kalau transmisi manual tadi M per T. Apa isinya transmisi otomatis ini? Ada dua. Yang pertama semi otomatis, yang kedua full otomatis. Di sini untuk transmisi otomatis ini ya dibanding manual rata-rata kalau zaman sekarang, apalagi untuk kaum sosialita terutama ibu-ibu, yaitu mereka menggunakan yang transmisi otomatis. Ya, kelebihannya apa? Nah, di situ mereka mudah tanpa udah didik, ya tinggal menginjak gasnya saja, dan kita tinggal mengarahkan seperti itu, kita sudah jalan. Itu yang sekarang terjadi ya. Intinya mobil-mobil saat ini rata-rata sudah transmisi otomatis, untuk manual ya sudah mengalami berkurang. Tetapi di sini juga tidak mengurangi rasa kenyamanan, orang itu memiliki perbedaan, milih transmisi manual atau transmisi otomatis begitu. Nah, selanjutnya ini diagram ruang transmisi untuk R123, itu ada R4 ya, dan itu ada R5 dan juga ada R6. Itu untuk diagramnya. Contoh unit distribusi Puso, di speednya minyak 6, nanti 2 sampai 6 itu synchron mesh, dan 1 dan R nya nanti constant mesh. Ada S51S, ada SM51S. Ada Nissan di sini nanti ada 5 speed, itu ada 2 sampai 5 nya synchron mesh, kemudian 1 dan R nya itu constant mesh. Kemudian Toyota Dinarino ini 6 speed, 1 sampai 5 nya synchron mesh. Ada Daihatsu Hidjet Zebra itu yang 4 speed, 1 sampai 5 nya itu synchron mesh, dan yang R nya select sliding gear itu. Dan selanjutnya transmisi kendaraan SR ya. Ada transmisi cash, ada output cash, ada gear transmisi, ada extension, ya, ada counter gear transmisi, ini transmisi SR nya. Selanjutnya ada transmisi kendaraan FS, ada input shaft ya. Kemudian ada output shaft, untuk gambarnya kita perhatikan lebih tadi akan lebih paham. Nah, selanjutnya kita gambar skema transmisi kendaraan FF. Itu ada output shaftnya, ada differential shift gear, kemudian ada differential assembly. Di sini ini gambar skema transmisi kendaraan FF, bisa diperhatikan ya. Kemudian selanjutnya transmisi Suzuki Karimun. Jadi Suzuki Karimun ini produk ya, asli di Indonesia ya. Ini kita harus cintai produk dalam negeri ketika kita ingin berkembang. Namun pada kenyataannya untuk Suzuki Karimun ini tidak berkembang di negara kita. Untuk transmisinya kita bisa lihat ya, ada input shaft, ada counter shaft 1, kemudian di situ ada input shaft 3 gearnya, ada 1 sampai dengan 14, ada reversal itu gear yang 14 itu. Nah, selanjutnya kita ke mekanisme pengontrol pemindah G. Jadi ada pengontrol tipe column shift, Anda lihat di situ ya. Ada shift lever ini, ada control shaftnya, ada link, ada shift lever, ada shifting levernya. Jadi di situ kita bisa memahami jelas. Nah, selanjutnya mekanisme pengontrol pemindah didik. Ya, tipe floor shift, ada shift levernya, ada full shaft kabelnya, ada grommet, ada retainernya, ada rubber insulator, ada rubber instalator lagi, dan ada sliding bell frame, ada rubber insulator dan tangkai. Ini kita bisa perhatikan supaya kita memahami lagi.
Nah, kita selanjutnya tipe pengontrol langsung, direct control. Ini kita bisa lihat untuk tipe pengontrolnya. Ya. Kita bisa perhatikan dari levernya ada samnya itu dalamnya. Nah, selanjutnya keuntungan direct control. 1. Posisi tuas pemindah dapat diketahui lebih mudah. 2. Pemindah gigi dapat lebih cepat. 3. Pemindah gigi lebih lembut dan mudah. Fungsi ring sinkronis, ya, menyamakan putaran poros output transmisi dengan putaran gigi kecepatan yang dikerjakan pada saat perpindahan gigi transmisi. 2. Mempermudah perpindahan gigi transmisi. 3. Memperlembut perpindahan gigi transmisi. Jadi kita ketika perpindahan gigi ini kasar gitu dalam mengendarai motor atau mobil, ya, itu kita sudah merasa tidak nyaman. Apalagi kita mungkin dengan suara yang keras itu maka tidak baik. Ya. Intinya yang lembut. Gitu. Perpindahan gigi transmisi dapat dilakukan saat mobil jalan. Ini adalah kerusakan pada transmisi. Jadi transmisi itu yang sering kita pindah giginya dari 1 ke 2, 3 ke 4 sampai ke 6 dan kemudian lagi ke 3. Kita juga akan tahu misalkan tadi kita di jalan yang lurus kita harus transmisi pada yang berapa, kemudian kita ketika jalan naik, nah di situ kita memerlukan transmisi yang sesuai dengan kondisi yang seperti yang kita bilang tadi, kalau misalkan jalan lurus, nah itu momennya tapi kalau kita naik itu bukan momen yang sah. Jadi akan mengalami kerusakan ya, karena sering digunakan misalnya, dan juga usia lama itu juga berpengaruh. Yang pertama, kausan porok pemindah. Aus di bagian pemindahnya ini porok mengalami kausan. Kemudian kausan ring sinkronis, ringnya ini mengalami kausan. Kemudian kausan biring poros, itu kita bisa lihat, kita perhatikan. Kemudian kausan mekanisme pemindah gigi, kemudian kausan gigi roda dan kebocoran sel poros, kemudian kebocoran gasket, teknik pemeriksaan sinkronis. Ini 1. Pengukuran celah antara ring sinkronis dengan set gigi gear gigi kecepatan. Kemudian pengukuran lebar toakan pasak itu diperiksa, ya. Pemeriksaan ring sinkronis. Nah, ini pemeriksaan ring sinkrometer ya. Yang pertama celah A itu standarnya dari ukurannya 1,0 sampai dengan 1,4 mm. Ya. Kemudian service limitnya itu 0,5 mm. Ada limitnya. Kemudian pemeriksaan lebar toakan ring sinkrometer ya. Itu lebar B-nya itu 8,2 mm. Untuk lebar C-nya itu 8,8 mm. Kita bisa lihat di gambar B yang sebelah kiri dan C yang sebelah kanan. Nah, gambar 1 itu state gear ring, gambar 2 itu gear sinkronis ring. Nah, bagaimana pengukuran celah ring sinkronis? Itu kita menggunakan alat yang namanya Fuller gig atau filler gig ya. Begitu. Kita ukur untuk celahnya. Kemudian pemeriksaan gear shift torque celah A ya, jadi celahnya nanti terpilihnya adalah 1 mm. Kita bisa lihat di nomor 1, nomor 2-nya zero slip. Gitu. A-nya yang bawah yang betul nantinya. Kemudian pemasangan high speed synchronous slip, ukuran K dan spring low speed synchronometer lebih besar dari high speed dan synchronometer. Kemudian jenis transmisi gigi undur tipe kontaminat
ada sinkronisnya, ada on-nya, ada off-nya. Kita sebelah kiri ini namanya tipe synchronous. Nah, di sini kita bisa lihat tipe reading. Di mundur, kembali, on, off, dan titik counter. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, terima kasih untuk materi yang saya sampaikan. Saya akan memperjelas lagi. Jadi untuk transmisi di sini itu ada dua jenisnya, yang pertama manual dan yang kedua adalah transmisi otomatis. Jadi di sini kita perlu ketahui bagaimana itu digunakan dalam kendaraan bermotor atau mobil. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.